Mengapa Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah? Ini bukan sekedar sekolah. Ini adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang pilih kasih. Sekolah itu dibangun untuk rakyat, untuk semua. Tidak memandang kaya atau miskin. Tidak hanya untuk yang pintar, tapi juga untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan kita masih pilih kasih, masih diskriminatif, masih transaksional. Apa bedanya kita dengan sistem kolonial yang dulu dilawan oleh Ki Hajar Dewantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Muki. Hari ini saya ingin ajak teman-teman semua untuk sejenak merenung, menengok ke belakang dan melihat ke depan. Karena ada satu hal yang sejak lama mengganjal di hati saya tentang pendidikan kita hari ini. Pernahkah kalian bertanya, kenapa untuk masuk sekolah saja harus lulus tes dulu? Kenapa yang punya kemampuan finansial lebih mudah mendapatkan pendidikan? Sementara yang kurang mampu justru harus menelan kecewa. Kenapa anak yang pintar disanjung tinggi-tinggi, tapi anak yang bermasalah dibuang begitu saja? Hari ini saya ingin bicara dari hati. Karena hari ini bukan sekedar unek-unek pribadi, ini jeritan banyak orang tua, banyak guru, dan terutama anak-anak kita. Kita akan flashback ke sejarah. Mengapa Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah? Dan kita akan lihat bersama, masihkah sistem pendidikan kita setia pada cita-cita luhur itu? Coba kita flashback sebentar. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara itu mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ini bukan sekedar sekolah. Ini adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang pilih kasih. Sekolah itu dibangun untuk rakyat, untuk semua. Tidak memandang kaya atau miskin. Tidak hanya untuk yang pintar, tapi juga untuk membentuk manusia seutuhnya. Yang merdeka berpikir, berkarakter, dan cinta bangsa. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Masuk sekolah harus tes dulu. Gagal, ya nggak diterima. Sebagian kayak gitu. Saya jadi bertanya-tanya, emang sekolah cuma buat yang pintar doang? Kalau begitu, yang tidak lulus tes harus kemana dong? Ditambah lagi ada sekolah favorit. Yang dimaksud favorit itu biasanya adalah yang fasilitasnya mewah. Gurunya top, murid-muridnya hasil seleksi super ketat. Tapi biayanya mahal. Ini bukan lagi soal pendidikan, tapi bisnis. Sekolah seperti itu jadi tempat eksklusif, cuma untuk orang kaya. Lebih miris lagi, di sekolah murid yang pintar sering disanjung, dielulukan. Tapi begitu ada murid yang bermasalah, nakal, tawuran, narkoba, solusinya apa? Dikeluarkan. Ya sudah, dikeluarkan aja. Selesai urusan. Padahal itu bukan solusi. Anak yang dikeluarkan itu akhirnya tidak sekolah. Nggak ada tempat pembinaan. Kenakalan makin menjadi-jadi. Dia kehilangan arah. Ini yang saya resahkan sejak lama. Sekolah harusnya menerima semua kalangan. Tes masuk sekolah itu hanya sebagai pemetaan, bukan seleksi masuk. Setiap sekolah harusnya punya ruang khusus untuk membina, bukan menghukum. Untuk merangkul, bukan mengusir. Kita bisa belajar dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana beliau membina anak-anak jalanan yang terlibat kenakalan. Didekati dengan kasih sayang. Dibimbing pelan-pelan, dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, pola seperti itu yang harusnya masuk ke sistem sekolah. Anak-anak yang tersesat jalannya dibina dalam ruang khusus, pisahkan dari kelas umum sementara waktu. Beri pendampingan karakter, sampai mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bukankah itu inti pendidikan sejati? Membentuk manusia bukan hanya menghasilkan angka, menghidupkan hati, bukan sekedar mengisi kepala. Karena pendidikan kita masih pilih kasih, masih diskriminatif, masih transaksional. Apa bedanya kita dengan sistem kolonial yang dulu dilawan oleh Ki Hajar Dewantara? Saudaraku, kalau hari ini anak-anak miskin sulit sekolah, anak nakal dibuang, anak pintar disanjung berlebihan, dan sekolah hanya jadi tempat adu gengsi dan angka. Kita harus berani berkata, ada yang salah dengan sistem kita. Tapi ingat, kita bukan hanya bisa mengeluh, kita juga bisa berubah, kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri. Dari cara kita melihat anak-anak bukan sebagai masalah, tapi sebagai titipan dan amanah. Mari kita bangkitkan kembali semangat Ki Hajar Dewantara. Sekolah harus jadi tempat aman, terbuka, dan manusiawi. Bukan hanya untuk yang siap,
tapi justru untuk mereka yang paling butuh disiapkan. Pendidikan sejati adalah merangkul, bukan menyingkirkan. Mari kita renungkan bersama. Karena perubahan itu bukan cuma urusan menteri, tapi juga kita, orang tua, guru masyarakat, bahkan murid itu sendiri. Sudah saatnya pendidikan kembali ke ruhnya, membentuk manusia merdeka seutuhnya. Jika Anda setuju, jika Anda merasakan keprihatinan yang sama, sebarkan video ini. Bantu saya suarakan kegelisahan ini, agar semakin banyak orang yang sadar bahwa perubahan tidak bisa menunggu. Mulai sekarang, mulai dari kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.